sekarang lagi viral kan, yang cerita duka bahwa aku gitu-gitu itu bohong ya teman-teman. Berkat doa kalian, doa semuanya, aku alhamdulillah baik. Selamat datang di channel kami. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kabar terbaru tentang Farel Prayoga. Farel Prayoga dikabarkan meninggal dunia hingga trending di Google. Meski begitu, pihak Farel tak akan menuntut pembuat hoaks tersebut. Itu seperti yang disampaikan pendamping Farel, Zidni Ilman Navia. Berita hoaks itu dibuat oleh orang tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Kami tidak akan menuntut mereka. Karena memang yang buat berita itu banyak banget, ujar Zidni kepada Detik Jatim, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Zidni menyayangkan banyaknya berita hoaks soal Farel. Menurutnya, pembuat konten hoaks hanya memanfaatkan kepopuleran Farel untuk mendapatkan uang. Padahal jika mereka mengabarkan hal positif bagi Farel, ia dapat untung dari AdSense. Ia seyogyanya tidak hal negatif atau kabar hoaks ya, karena Farel sudah bermanfaat bagi mereka, tambahnya. Menurut Zidni, Farel hanya diam saat dikabarkan meninggal dunia. Farel tak mau ambil pusing terkait pemberitaan itu. Dia hanya diam. Farel tidak mau mempermasalahkan dan tidak mau tenggelam dengan kabar itu. Dia biarkan saja, tambahnya. Zidni menambahkan, Farel tengah fokus mengembangkan karir dan pendidikannya. Farel tidak mau larut dengan pemberitaan yang sebenarnya merugikan dirinya. Fokus Farel adalah karir menyanyi dan belajar. Tidak ada yang lain. Bagi kami mereka yang berbuat jelek sama Farel, semoga disadarkan dan diberikan rezeki yang banyak. Kita tidak mau membalas dengan hal yang buruk, pungkasnya. Inilah sederet kabar hoaks soal Farel Prayoga. Farel Prayoga dikabarkan meninggal hingga trending di Google. Tidak hanya dikabarkan meninggal, Farel juga pernah dikabarkan macam-macam. Pendamping Farel, Zidni Ilman Navia mengatakan, ada bermacam kabar yang diembuskan pembuat konten tidak bertanggung jawab. Dari yang bikin tertawa sampai yang bikin sedih. Dari yang ngarang sampai yang tidak masuk di akal. Saya pernah baca sama Farel berdua gitu. Ada yang bikin ketawa, ada pula yang bikin kita sedih saat nonton videonya, ujar Zidni kepada Detik Jatim, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Farel, kata dia, pernah diberitakan menang lomba azan di Madinah. Lainnya, Farel juga pernah dikabarkan menginap di rumah Presiden Joko Widodo. Ia banyak macam yang pernah kita lihat. Kayak tentang Farel yang diundang Raja Brunei, sampai nginep di rumah Pak Jokowi, tambahnya. Zidni berpesan kepada pembuat konten untuk tidak lagi memproduksi video atau berita bohong tentang Farel, apalagi yang negatif. Ia janganlah pakai berita negatif. Toh dengan berita yang positif mereka juga dapat manfaat dari pemberitaan yang positif, katanya. Tidak hanya Farel, ibu Farel Siti Mujayanah juga pernah dikabarkan meninggal. Zidni sangat menyayangkan hal itu. Ibunya saja dikabarkan meninggal dunia. Ini kan sudah tidak baik, ya, masak memberitakan negatif tentang Farel, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, kata kunci, Farel meninggal trending di Google pada Sabtu, 12/11. Farel yang dimaksud adalah Farel Prayoga, penyanyi yang tengah naik daun. Penelusuran Detik Jatim di Google Trends di hari itu, kata kunci Farel meninggal sempat menyedot lebih dari 50.000 pencarian. Zidni sudah membantah kabar Farel meninggal dunia. Menurutnya, saat ini Farel baik-baik saja dan dalam kondisi sehat. Belakangan, kabar itu dipastikan tak benar alias hoaks. Lantas,
Apa hukumnya bagi penyebar hoaks kematian seseorang? Ada beberapa alasan atau motif penyebaran hoaks. Dalam kasus hoaks kematian ini, bisa jadi karena hendak bikin sensasi, atau alasan lainnya, demi meningkatkan popularitas seseorang. Terlepas dari itu, dalam tinjauan hukum Islam, hukum berbohong itu adalah haram. Karena haram, maka seseorang yang melakukan kebohongan berdosa. Apalagi jika kabar itu berupa fitnah yang berat. Dalam tingkat tertentu, fitnah disebut lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan, yang merupakan penggalan dari satu ayat panjang surah Al-Baqarah. Artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Kurung buka. QS Al-Baqarah 191.